salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dasar Kesatuan, yang terhormat Ibu Bapak Guru Wali Kelas dan Bidang Studi di kelas 2 tahun ajaran 2020-2021 SD Kesatuan. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wali Murid kelas 2 tahun ajaran 2020-2021 SD Kesatuan. Sebelum kita memulai acara Parents Day pagi ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa jika dapat bertemu melalui Zoom meeting ini. Adapun susunan acara Parents Day pagi ini adalah pembukaan, doa, kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Kesatuan, pemaparan program pembelajaran jarak jauh tahun 2020-2021 untuk kelas 2, info perlengkapan sekolah untuk kelas 2, pemaparan dari bimbingan konseling, dan profil guru kesatuan dan penutup. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, mari kita mendengarkan kata sambutan dari Kepala SD Kesatuan, yaitu Bapak Joko Priambodo SPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada rekan-rekan guru SD Kesatuan, dan terima kasih kepada orang tua yang telah gabung dalam parents meeting walaupun hanya melalui daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita masih bisa diberikan kesehatan, masih bisa berkumpul walaupun dalam pelaksanaan daring seperti ini. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada orang tua murid kelas 2 SD Kesatuan tahun pelajaran 2020-2021, bahwa dalam pembelajaran tahun ini kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring, masih belum bisa melaksanakan tatap muka secara langsung, karena inilah himbauan langsung dari pemerintah, dari wali kota, dan langsung dari Menteri Kesehatan. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa hal, yaitu masih banyaknya tersebar grafik-grafik yang masih dalam zona merah. Apabila daerah sudah berada zona hijau, baru pihak sekolah bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung. Berdasarkan himbauan dari Kemdikbud, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, bahwa pembelajaran paling cepat dilaksanakan sekitar bulan September, tapi untuk Dikmen, untuk SMP dan SMA, itu pun apabila grafik daerahnya sudah hijau. Tapi apabila grafik daerah masih merah, masih melaksanakan zona merah, berarti kita paling cepat pelaksanaan di bulan Januari. Berarti dalam satu semester ini kita bisa melaksanakan pembelajaran masih pelaksanaan secara daring. Mungkin perlu saya informasikan kepada orang tua kelas 2. Mungkin orang tua kelas 2 masih ada beberapa orang tua yang masih belum familiar dengan menggunakan Google Classroom. Nanti mungkin apabila ada kesulitan bisa menghubungi wali kelasnya, dan wali kelasnya akan disampaikan kepada tim IT SD Kesatuan bahwa dalam Google Classroom itu semua pembelajaran, semua video pembelajaran bisa diakses oleh orang tua murid. Dan video Google Classroom ini bisa dilaksanakan baik menggunakan laptop atau menggunakan handphone secara langsung. Mungkin apabila dari orang tua yang belum bisa join, segera dihubungi. Karena dalam hal ini dengan penggunaan Google Classroom itu lebih efektif. Nanti mungkin pun kita akan melaksanakan tes soal maupun tes mid semester menggunakan Google Classroom. Dalam hal ini mungkin apabila ada orang tua yang kesulitan, mohon konfirmasinya. Dan apabila ada yang belum bisa melaksanakan Google Classroom, silakan diinformasikan kepada guru kelasnya sehingga kami bisa memberitahukan tata caranya, atau kita bisa guide secara langsung tutorial menggunakan video online secara langsung. Mungkin kelas 2 ini kita tidak bisa full menggunakan Google Classroom. Kita masih bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan email, bisa menggunakan YouTube segala macamnya. Yang penting materi pembelajaran untuk siswa bisa tersampaikan. Oleh karena itu, untuk siswa kelas 2 ini kita masih membutuhkan bantuan orang tua untuk mendampingi anaknya sehingga materi tersampaikan, sehingga apa yang ingin dilakukan oleh pihak sekolah semua bisa tercapai.
Kami tidak bisa melaksanakan sendiri karena pembelajaran masih pembelajaran jarak jauh. Kami butuh bantuan orang tua untuk memotivasi anaknya, untuk memotivasi bagaimana cara belajarnya, karena kita ada dua pihak. Terkecuali kita sudah mulai pembelajaran secara langsung, pihak sekolah akan melaksanakan materi kurikulum untuk menuntaskan kurikulum yang ada. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada para orang tua murid, siswa-siswa kelas 2 SD Kesatuan tahun pelajaran 2020-2021. Marilah kita sosialisasikan sama-sama bagaimana membentuk karakter anak, bagaimana menciptakan materi yang tercapai semua sehingga anak-anak bisa terlaksana berjalan dengan baik walaupun belajarnya secara jauh. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, kami memberikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu bila ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di ruang chat yang ada pada Zoom meeting ini. Pertanyaan akan kami tutup setelah pemaparan dari bimbingan konseling. Karena keterbatasan waktu, pertanyaan Bapak dan Ibu akan kami jawab melalui Google Class, melalui WhatsApp yang ada di guru kelas masing-masing melalui grup kelasnya. Nah, selanjutnya baiklah kita akan melanjutkan yaitu pemaparan program pembelajaran jarak jauh kelas 2 yang akan disampaikan oleh Ibu Koordinator kelas 2 yaitu Ibu Triana Muryanti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ina atas kesempatannya. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Kesatuan, Bapak Joko Priambodo SPD, Ibu-ibu guru kelas 2, dan Mama, Papa, orang tua murid kelas 2 tahun ajaran 2020-2021. Selamat pagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada anak-anak kita yang sudah naik ke kelas 2 dan berarti kalian sudah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, di kelas 2 ini berarti kalian sudah harus lebih semangat lagi dan lebih mandiri dalam pembelajarannya. Saya akan memaparkan program pembelajaran kelas 2 tahun pelajaran 2020-2021. Materi pembelajaran kelas 2 masih menggunakan kurikulum 2013. Kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan tema yang ada di buku cetak. Kelas 2 terdiri dari 8 tema selama 1 tahun pembelajaran. 4 tema di semester 1, 4 tema di semester 2. Untuk di semester 1, tema 2A itu judulnya Hidup Rukun. Tema 2B Bermain di Lingkunganku. Tema 2C Tugasku Sehari-hari. Tema 2D Hidup Bersih dan Sehat. Sedangkan di semester 2, tema 2E itu Pengalamanku. Tema 2F Merawat Hewan dan Tumbuhan. Tema 2G Kebersamaan, tema 2H Keselamatan di Rumah dan di Perjalanan. Jika ada anak atau siswa yang masih belum mempunyai buku, silakan membeli di koperasi. Batas pembelian buku sampai dengan bulan September 2020. Jika ingin menggunakan buku bekas tahun lalu juga diperbolehkan ya Mama. Kegiatan pembelajaran efektif akan dimulai di hari Senin di tanggal 20 Juli 2020. Kegiatan pembelajaran di kelas 2. Kegiatan pembelajaran di kelas 2 itu masih menggunakan secara online dengan menggunakan aplikasi Google Classroom, Google Meet, video call by WA, dan video pembelajaran yang dapat dilihat oleh anak-anak. Pemberian tugas dan pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Dalam menggunakan aplikasi Google Classroom, peserta didik sudah diberikan email dan password ya. Jadi bisa menggunakan email dan password anak tersebut. Dan agar lebih efektif, kegiatan pembelajaran akan dibagi menjadi 2 kelompok. Mengenai kegiatan pembelajaran lebih lanjutnya akan diinformasikan melalui WhatsApp guru kelas masing-masing. Ketika melaksanakan pembelajaran secara online, siswa diharapkan tetap memakai seragam sesuai dengan harinya. Dan untuk jadwal pelajarannya pun akan menyusul diinfokan oleh wali kelas masing-masing. Penilaian harian dan penilaian tengah semester rencananya akan tetap diadakan. Untuk sistem pelaksanaannya pun nanti akan diinfokan lebih lanjut lagi. Untuk tugas-tugas yang diberikan, mohon untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Apabila ada mama dan papa yang bekerja,
boleh mengumpulkannya pada malam harinya. Karena pada intinya kami guru kelas 2 itu fleksibel di dalam menerima tugas, tetapi tetap tugas harus dikumpulkan. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah, apabila Mama dan Papa masih mengalami kendala di dalam menggunakan aplikasi Google Classroom, boleh menghubungi wali kelas masing-masing. Dalam pelaksanaan pembelajaran online ini, kami mengharapkan kerjasamanya ya di dalam mendampingi putra-putrinya. Karena tanpa dukungan dan kerjasama dari Mama dan Papa, tidak mungkin kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, sekian pemaparan materi dan kegiatan pembelajaran di kelas 2. Untuk selanjutnya akan dipaparkan mengenai perlengkapan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Ranisa SPD. Silakan Ibu Ranisa. Terima kasih Ibu Anti. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Berikut perlengkapan sekolah bagi anak-anak kita yang harus disiapkan selama KBM selama 1 tahun pelajaran. Yang pertama yang harus disiapkan adalah 1 pak tisu kering isi 250 lembar kurang lebih. Lalu yang kedua 1 pak tisu basah isi 50 lembar. Yang ketiga 1 lem stick. Yang berikutnya adalah yang keempat 1 buah gunting. Lalu yang kelima adalah 1 buah penggaris ukuran 30 cm. Yang keenam 1 buah krayon minimal 12 warna atau boleh juga pensil warna 12 warna minimal. Yang berikutnya yang ketujuh 1 bak kertas warna ukuran 16 x 16 cm. Yang berikutnya adalah 2 buah buku gambar ukuran A4, jadi 2 bukunya ya. Lalu 1 buah penggaris geometri, 1 buah penggaris geometri. Yang ke-10 lembar kertas jilid warnanya bebas. Yang ke-11 buku menulis halus 5 garis. Yang garisnya ada 5 ya. Yang garisnya ada 5. Oke, untuk buku tulis yang harus disiapkan adalah 1 buah buku tulis untuk 1 tema pelajaran. Lalu 4 buah buku tulis isi 38 lembar untuk pelajaran atau untuk pelajaran bidang studi, yaitu yang pertama untuk pelajaran agama, yang kedua untuk pelajaran PJOK, yang ketiga untuk pelajaran bahasa Sunda, yang keempat untuk pelajaran bahasa Inggris. Dan yang terakhir, buku tulis yang terakhir adalah 1 buah buku kotak untuk pelajaran bahasa Mandarin yang kotak besar ya. Saya rasa di kelas 1 sudah pernah. Untuk seragam, untuk hari Senin dan Rabu, anak-anak mengenakan baju putih dan bawahan merah. Untuk hari Selasa, anak-anak mengenakan baju pramuka dan kaos kaki hitam. Untuk hari Kamis, anak-anak mengenakan baju batik dan bawahan merah. Untuk hari Jumat, anak-anak mengenakan baju putih, bawahan abu-abu dan dasi kuning. Sedikit catatan, untuk seragam olahraga disesuaikan dengan jadwal pelajaran di kelas masing-masing. Nantinya akan di-share oleh wali kelas kapan olahraga jadwal PJOK anak-anak. Jadi pada saat pembelajaran, baik melalui tatap muka ataupun nanti setelah kita tatap muka daring ataupun nanti setelah kita luring, maka harus mengenakan seragam olahraga sesuai jadwalnya. Berikut
berikut tadi perlengkapan sekolah yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu untuk anak-anak kita. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Ina. Terima kasih Bu Anti dan Ibu Nisa yang sudah memaparkan apa yang menjadi program dan keperluan untuk anak-anak kita di kelas 2 ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu akan mendengarkan pemaparan dari bimbingan konseling yang akan disampaikan oleh Ibu Teresia Kurnianingsih. Selamat pagi Pak Joko, Bapak Ibu, dan Papa Mama di rumah. Semoga untuk keadaannya dalam keadaan sehat. Salam sehat semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dengan Teresia Kurnianingsih. Saya biasa dipanggil dengan Ibu Nia. Saya sebagai guru BK untuk 1 tahun ke depan untuk kelas 2 ini. Untuk materi BK sendiri, ada beberapa program yang memang sudah diprogramkan dari tim BK. Untuk latar pendidikan saya dari psikologi. Untuk saat ini, untuk BK saya dibantu dengan Pak Daniel dan Ibu Yeti. Jadi nanti Mama Papa, jika misalkan untuk ke ruangan BK bisa bertemu dengan saya, kemudian ada Bu Yeti dan ada Pak Daniel. Seperti itu. Untuk programnya sendiri, untuk kelas 2 nanti, program yang sudah disiapkan antara lain yang pertama itu adalah pengembangan pendidikan karakternya antara lain seperti respect, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran dan kerjasama. Kemudian ada pengembangan siswa jika belajar pada saat di sekolah biasanya saya dengan seminar ini. Temanya adalah personal safety, sex education, good manner, being a good friend. Kemudian ada program khusus siswa, itu adalah pendampingan siswa, bisa dengan bimbingan belajar, atau pendampingan di kelas, atau kemudian observasi siswa. Untuk program berikutnya dari BK sudah pasti adalah konseling. Konseling bisa dengan konseling untuk konseling siswa dan konseling orang tua. Dan jika memang diperlukan, kami bisa melakukan home visit ataupun melakukan asesmen psikologi. Itu jika diperlukan untuk case tertentu. Nah, selama PJJ ini kami dari BPK akan melalui seperti share video, kemudian melalui mungkin materi berupa PDF yang akan dikirimkan melalui wali kelas atau melalui Google Classroom. Nah, untuk Papa Mama apabila ada yang ingin disampaikan atau ingin ketemu, bisa langsung datang ke ruang BK. Untuk ruangan BK itu ada di sebelah kelas 1D, ada di lantai 1. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan dari tim BK. Nanti jika ada hal yang ingin disampaikan bisa melalui ibu wali kelasnya dulu atau bisa melalui ke kepala juga dipersilakan seperti itu. Terima kasih Ibu Ina sejauh ini untuk seperti itu Bu Ina. Saya kembalikan kepada Ibu Ina. Ya baiklah, terima kasih Ibu Nia yang sudah menyampaikan program bimbingan konseling. Tak kenal maka tak sayang, walau hanya melalui Zoom meeting, inilah profil guru kelas 2 yang akan disampaikan oleh Ibu Tuturi Handayani, SPD. Terima kasih Bu Ina. Selamat pagi Bapak Ibu yang sedang memantau di luar sana, di jauh sana. Saya akan menyampaikan profil guru kelas 2 tahun ajaran 2020-2021. Adapun guru wali kelas 2A adalah Ibu Ranisa SPD. Silakan Bu Ranisa berdiri. Ini adalah Ibu guru kelas 2A, Ibu Ranisa SPD dengan panggilan Ibu Nisa. Terima kasih Bu Nisa. Selanjutnya adalah guru kelas 2B yaitu saya sendiri, Ibu Tuturi Handayani SPD, dipanggilnya Ibu Yani. Anak-anak selamat bergabung dengan Ibu Yani di kelas 2B.
Untuk selanjutnya adalah wali kelas 2C, Ibu Triana Nurianti SPD. Silakan Bu Anti. Ini Bu Anti yang mengajar di kelas 2C. Berikutnya adalah wali kelas dari kelas 2D, Ibu Linawati SPD. Silakan Bu Ina. Semua. Terima kasih Bu Ina. Adapun guru bidang studi yang akan saya sampaikan adalah untuk agama Islam, Ibu Dede dan Ibu Yenti Supriyeti. Jadi Ibu Dede dan Ibu Yenti Supriyeti mengajarkan agama Islam di kelas 2. Untuk selanjutnya agama Kristen oleh Bapak Daniel Sumeke dan Ibu Ruth Anjar. Adapun agama Buddha adalah Ibu Shiolinawati, adalah Ibu Lili, nama panggilannya sebagai nama Bu Lili, panggil Bu Lili. Lalu untuk agama Hindu, Bapak Iketut Ardana, SHGH, itu Bapak Ketut mengajar agama Hindu. Sedangkan agama Katolik, Ibu Antonia Sudarmi, SAG, dipanggil dengan sebutan Ibu Anton. Untuk pembelajaran olahraga PJOK, kelas 2 dibimbing oleh Bapak Teten Hernawan SPD. Dan untuk pelajaran bahasa Inggris dengan guru Miss Mary Hoeronisa dan sebagai native speaker Mr. Ken Emmons. Untuk selanjutnya untuk bimbingan dan konseling seperti tadi yang sudah kita paparkan, Ibu Teresia Kurnianingsih PSI, Ibu Nia, dan dibantu oleh Ibu Yenti. Sekian laporan profil guru kelas 2 yang mengajar di kelas 2. Kami kembalikan lagi kepada Bu Ina. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yani. Demikianlah Bapak dan Ibu acara Parents Day pagi ini. Kami sangat percaya Bapak dan Ibu adalah orang tua, guru, pendamping yang sangat luar biasa dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah. Dengan kerja yang baik, komunikasi yang baik, semoga pembelajaran jarak jauh ini di masa pandemi ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita bersyukur acara ini dapat berjalan dengan lancar, maka kita akan akhiri dengan doa. Saya akan pimpin sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan Bapak dan Ibu dalam mengikuti Parents Meeting pada hari ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tetap semangat dan sehat-sehat selalu, dan tetap jaga kesehatan kita di rumah untuk anak-anak sekalian. Dan terima kasih.